Teman-teman sekalian, ketika mengajar Al-Quran, banyak yang kesulitan ketika mempraktikkan bacaan wakaf yang ujungnya itu bertasydid gitu. Dan juga yang ujungnya itu huruf hidup, sebelumnya sukun tetapi bukan huruf mad. Itu banyak kesulitan ketika mempraktikkan bacaan wakaf seperti itu. Ya, contohnya gini. Bil jubbi gitu ya, dengan tasydid, apakah dibaca bil jub atau seperti apa? Atau yang ada dua sukun, contohnya wal fajri, ketika diwakafkan dibacanya wal faj atau wal fajri atau wal fajr, atau seperti apa yang benarnya. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini kita akan belajar membaca wakaf huruf yang bertasydid dan juga berkumpulnya dua sukun. Oke, teman-teman sekalian, pada dasarnya ketika kita membaca wakaf, maka ujungnya itu harus disukunkan. Ingat ya, ujungnya itu disukunkan atau dimatikan. Nah, ketika teman-teman menemukan yang huruf terakhirnya hidup dan sebelumnya mati, tetapi bukan huruf mad, maka keduanya tetap dibaca dalam keadaan sukun. Akan tetapi huruf yang terakhirnya tidak nampak seperti sukun yang pertama, jelas banget enggak. Oke, praktiknya gini aja ya biar cepet. Contoh di sini ada kata an-nisfu. An-nisfu. Nah, ketika wakaf, sodnya itu disukunkan, fa-nya juga disukunkan, tetapi suara fa itu tidak zuhir banget gitu. Hanya sedikit saja. Contoh gini. An-nisfu, kalau wakaf dibacanya menjadi an-nisf. An-nisf. Gitu. Jadi si lidah kita ataupun bibir kita itu melafalkan atau mempraktikkan dari makhraj itu walaupun suaranya tidak nampak banget gitu. Gitu ya. Contoh berikutnya, wal fajri, ketika wakaf cara bacanya adalah wal fajr. Wal fajr. Yang pasti bukan wal fajr, bukan. Atau wal faj saja, tidak ada ro-nya, enggak. Tapi ada ro-nya, ro-nya di sini ditebalkan ya, dan juga tidak terlalu nampak suaranya. Tetapi lidah ataupun bibir kita mempraktikkan dari makhraj ro. Contoh berikutnya, az-zi'bu. Az-zi'bu, ketika wakaf cara bacanya az-zi'b. Az-zi'b, ada qalqalahnya karena ba sukun qalqalah. Kemudian kal'ihni, ketika wakafnya kal'ihn. Kal'ihn. Ingat ya, karena ha ini ada rohwah dan juga hamznya, maka sifatnya diberikan dulu baru gitu. Kal'ihn. Kemudian al-afwa, ketika wakaf menjadi al-af. Jadi wawunya kan, waw kan monyong gitu. Al-af. Gitu. Nah, yang selanjutnya ketika kita mewakafkan kata yang ujungnya itu bertasydid, intinya begini. Berikan dulu hak bertasydidnya. Hak bertasydid itu adalah dengan menekan atau naber, dan juga kalau huruf nun dan mim yang bertasydid maka digunakan terlebih dahulu. Contoh di sini fatolun. Nah, ketika wakaf cara bacanya fatol. Fatol. Harus ada tekanan. Karena kalau dibaca fatol itu biasa saja, maka di sana seakan-akan tidak ada tasydid. Nah, kalau ada tasydidnya itu harus ada tekanan. Fatol, suaranya meningkat. Fatol, nggak boleh. Fatol, datar aja nggak boleh. Tetapi harus ada tekanannya untuk menunjukkan bahwa ujungnya itu ada tasydid. Begitupun kata berikutnya, aduwun, ketika wakaf dibacanya adu. Adu, harus ada tekanan. Lanjut, bil haqqi, ketika wakaf dibacanya bil haqq.
Karena qaf ini ada qalqalahnya, ditekan kemudian dipantulkan. Bil haqq. Kemudian min hunna ketika waqaf dibacanya min hun, karena nun bertasydid merupakan gunnah. Di sana gunnah dulu baru sukun. Min hun. Selanjutnya ada kata asyuha. Nah, ketika waqaf disunya itu ditekan dulu, kemudian haknya disukunkan, yang mana karena ada rohwah dan juga hamas agak panjang ya. Jadi cara bacanya seperti ini. Asyuha ketika waqaf menjadi asyuh. Asyuh. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan praktik ya. Praktik membaca kata-kata yang diwaqafkan. Tentunya ini yang dua sukun sama yang bertasydid. Liyaumil fasl wa ma huwa bil hazl dzatis sad. Ada ini ya, sad ada ini. Fi ghayabatil jub falahan nisf ashaddu minal qatl wa hinal ba's linnasi wal hajj al-qassamiri yada'na hamlahun wal laili idza yassr awsalnaka bil haqq. Latihan berikutnya, wa ukhdiratil anfusus syuh wala syahrul haram walal hadi la ya'lamunal kitaba illa amani illal ladzina hum aradhiluna badiyar ra'i fa anfiqu 'alaihinna hatta yad'na hamlahun wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil afu. Itu ya. Semoga membantu dan semoga manfaat video ini. Terima kasih atas perhatian dan juga mohon maaf apabila banyak kesalahannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.